Aku kesini ini mau ngambil uang aku. Uang apaan sih? Kamu selalu gitu ya? Selalu kamu lupain. Aku minta uang aku sekarang juga. Ya kalau minta sekarang itu gimana ada? Aku juga lagi ngemegang duit. Kamu pikir dong. Kamu selalu gitu ya? Lalu janji melulu. Dah terserah. Mana uang aku? Dari sebuah kamar kos terbetik kabar sesosok mayat lelaki ditemukan tergeletak di dalamnya. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 23 Oktober lewat jam 9 malam. Lokasi kejadian di Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Peristiwa ini segera menyedot perhatian banyak orang lantaran kawasan pemukiman padat. Pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober tahun 2015, ya sekitar jam 21.30, kita mendapatkan informasi, laporan dari masyarakat bahwa ada orang tergeletak ya di kontrakan Kampung Bulu, RT 2 RW 23, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan. Karena ada informasi orang tergeletak, kita respon cepat. Saya pimpin langsung, kita langsung melakukan cek TKP, dan betul bahwa di kontrakan itu terlihat orang tergeletak. Akhirnya rumah itu kita buka dengan pemilik kontrakan. Ya, selanjutnya kita melakukan pengecekan, ternyata orang tergeletak itu sudah tidak bernyawa lagi. Dan terlihat lehernya itu terlilit oleh seutas kabel. Mayat lelaki yang tergeletak ini tak lain adalah salah seorang penghuni kos. Namanya Adi, atau dipanggil Andri. Umurnya 25 tahun. Kita tutup TKP supaya karena memang itu di padat pemukiman penduduk, kita melakukan olah TKP ini jangan sampai salah. Nah, setelah itu kita melakukan secara menyeluruh, mengumpulkan barang bukti, mencari saksi-saksi, dan diketahui akhirnya korban adalah bernama IR. Selain petugas dari Polsek Tambun, aparat Polresta Bekasi juga mendatangi lokasi. Kerja polisi dari kekuatan ganda ini tak mengalami kesulitan. Setidaknya, sejak awal, polisi punya modal pokok untuk penyelidikan, yakni kondisi korban yang tewas lantaran jeratan sebuah kabel. Hasil olah TKP didapatkan bahwa akibat dari jeratan kabel listrik tersebut, di bagian mulut korban mengeluarkan bercak darah, dan hasil otopsi juga mengatakan bahwa hasil dari pemukulan dengan tangan kosong terhadap korban tersebut diduga dilakukan oleh pelaku, sehingga di bagian gigi korban pun ada bercak darah dan di bagian mulut pun ada bercak darah. Polisi menyelidiki lokasi dan menyita semua barang yang diduga terkait dengan kejadian. Awal mulanya kita tidak tahu ini kira-kira korban apa ini, gitu. Karena apa? Barang korban ini hilang, sepeda motor hilang, handphone hilang, dompetnya pun hilang, gitu kira-kira. Tidak ada sedikit identitas yang tertinggal di TKP. Setelah kita melakukan penyelidikan, ternyata selanjutnya diketahui keluarga korban, ya, yang tinggal di daerah Sukatani. Siapakah pembunuh Adi alias Andri dan mengapa korban dibunuh? Jumat
Jumat malam 23 Oktober 2015 silam, Adi alias Andri, lajang berusia 25 tahun ini tewas di kamar kosnya. Polisi menurunkan kekuatan penuh untuk menyelidiki lokasi demi mengungkap latar belakang kasus ini. Selain tentu saja siapa pelakunya. Nah, akhirnya kita mengetahui nomor handphone segala macam, kita mengetahui teman-temannya. Akhirnya kita kumpulkan semua. Apaan sih? Kaget aja deh. Kalau mau kesini tuh ketok pintu dulu, jangan main masuk aja. Kasih. Kamu orang istirahat aja. Istirahat ya. Anjing. Kucing aja. Ngapain sih kesini? Ayo. Kenapa kangen sama aku? Nih. Coba. Udah duduk, kalau main-main. Apaan sih? Jangan pegang-pegang. Itu deh. Ini tuh malah bikinnya susah. Ini kamu loh, minum. Kita kan tuh sopan, Cing. Sopan abang datang langsung nendang-nendang gini. Siapa kamu? Kalau ini sembarangan. Sini nggak bawa apa-apa lagi. Terbalik. Tadi juga kita yang kamu disuguhin. Masa kita yang bawa? Bukan. Cing, sini haus nih. Ya udah ambil aja sendiri di dapur. Sini aja. Sana. Bulan lah. Terecin. Ngapain sini? Mau pipi. Sebanyak-banyaknya saksi kita periksa, kita dengar keterangannya, baik yang ada di TKP, baik yang mengetahuinya pertama kali dan pemilik kontrakan, dan termasuk rekan-rekan kesehariannya kita dengar keterangannya. Setelah kita melakukan proses itu, diketahui kita curigai ada salah satu teman dekat, ya, salah satu teman dekat itu yang berinisial IR ya, IR itu. Tinggalnya IR ini tidak jelas. Nah, tinggal IR ini tidak jelas. Dia adalah orang pendatang dari Lampung. Nah, di sini dia juga pekerjaannya, dia pernah di salah satu PT, pernah juga di salah satu minimarket gitu. Pindah-pindah dia, si tersangka ini. Nah, kemudian setelah kita mengetahui, akhirnya kita melakukan penyelidikan sekaligus pelacakan. Singkatnya, polisi berhasil meringkus pembunuh Adi alias Andri. Polisi membekuknya di kawasan Lampung Tengah. Tersangkanya adalah teman dekat korban Andri. Namanya Irham alias Aam. Siapakah sosok Aam ini? Aam juga seorang lajang yang usianya juga sama dengan korban Andri, yakni 25 tahun. Begitupun status pelaku Aam, juga seorang lajang asal Lampung. Mas, pekerjaan mas apa sih? Nggak ada kerjaan dari bulan Juli. Selama kenal si korban perabotan? Nggak, saya apa sih Pak, penjaga toko. Yang mengejutkan, di hadapan polisi, Aam mengaku sebagai seorang lelaki pencinta sesama jenis. Mas jadi apanya? Laki atau perempuan ya? Biasa? Biasa ya laki. Lakinya, dia perempuannya. Kenapa dia yang minta cium ke mas gitu? Biasa kan laki yang lebih agresif gitu. Enggak. Ya kan tergantung Pak. Ada dua jenis gay itu Pak. Satu ya gay love, satu gay sex. Kalau yang seks itu yang maniak, walaupun kita nggak ada hubungan apa-apa, dia pasti. Kalau love tuh harus punya hubungan. Gitu. Iya. Mas apa? Love. Saya gay love. Love. Nah itu
Mas sama dia nggak punya hubungan? Nggak punya, cuma sekedar tempat curhat, tempat cerita, tempat sharing. Itu aja. Berapa kali Mas ketemu? Selama ini udah nggak hitung, Cuma baik. nggak hitung. Nggak gitu. Iya, Selalu ini, selalu nggak, berhubungan. nggak. Pertama kali yang pas dia udah pindah ke sini itu. Tapi pacaran? Nggak. Ada temennya lagi yang lain nggak, temennya Andri atau siapa yang cerita? Kalau temen cewek ada sering main dua, yang sering main dari bilang sih dari temen SMP itu, yang rambutnya pendek sama yang rambutnya panjang, gue nggak tahu namanya siapa tuh, sering main situ. Terus cowok-cowok juga sering nginep situ. Gitu dong nih, yakin kalau kamu tuh gini, bawa makanan, bawa minuman, datang-datang malah bikin lagi minum. Ih, nggak modal datangnya, ya kan, Cong? Ih, bawa apa, Cin? Kenalin dong. Si Cong kan? Lihat sini. Lihat dong, lihat dulu. Ini siapa ganteng banget? Pelan-pelan dari jati diri tersangka Am ini, latar belakang kasus terbunuhnya Andri mulai terbuka. Polisi mengendus soal hubungan tersangka Am dengan korban Andri. Mendapatkan informasi, kita di lapangan dengan interogasi saksi-saksi mempunyai grup tersendiri. Artinya korban dan pelaku ini sudah ada hubungan asmara sejenis, kelompok-kelompok yang memang satu motif, satu kesukaan sama jenis. Di jaringan sosial, Oh, jadi apa tuh? Facebook, Facebook. Bukan ada yang mengenalkan secara langsung. bukan. Dari Facebook, Lewat Facebook. iya. Saya waktu itu nyari kos-kosan di area Kelapa Gading, dia juga nyari kos-kosan di area Kelapa Gading. Sering ketemu, kalau ada acara apa gitu, terutama weekend ya Pak, Sabtu Minggu, sering ketemu. Iya, sering ketemu di mall-mall dekat tempat kami kerja. Pada saat proses perkenalan hingga saudara dekat dengan korban, pernah nggak korban mengatakan suka kepada Beberapa kali Pak. kamu terima? Tapi dia bukan bilang suka sih. Bilangnya gimana? Dia bilangnya, gue takut nih suka ke lu beneran, gitu. Gue takut nih, Gue takut suka ke lu beneran. Kalau beneran. Iya. Emang lu selama ini suka? Nggak tahu, gue kadang-kadang seneng aja kalau ketemu sama lu. Akhirnya dari pengakuan Am, terbongkarlah sebuah hubungan yang tak biasa dari dua lelaki lajang ini. Andri dan Am adalah dua pria gemulai yang punya hubungan cinta. Cinta sesama jenis, guy. Dan bagaimana kronologi kejadian jelang peristiwa Am menghabisi Andri? Di hadapan polisi, Am, lelaki lajang berusia 25 tahun ini, sudah melucuti jati dirinya. Ia seorang guy, seorang lelaki pencinta sesama jenis. Maka penelusuran pun terkait pada korban Andri. Ia juga serupa dengan Am. Jadi, inilah kasus yang dilakoni dua lelaki yang sedang dalam amuk percintaan sesama jenis. Waktu itu kita chatting di salah satu grup lah. Dia ngajak orang nyari kos-kosan. Yang serius invite gitu. Terus saya invite BBM-nya. Terus sekitar sehari atau 2 hari ya, saya lupa. Sehari kalau nggak salah. Kita ketemuan di pertengahan tempat dia kerja sama saya kerja. Ketemuan. Terus dia nunjukin kos-kosannya dia. Terus saya tolak karena kos-kosannya ya agak kumuh gitu, sama airnya air sumur. Hingga suatu sore, Am dan Andri merancang pertemuan. Mereka berjanji di sebuah tempat. Pada tanggal yang sama, sekitar jam 15. Jam 15.00. Iya, jam 3 sore sampai jam 6-an masih komunikasi sama dia. Terus sekitar jam 17.30, almarhum nelpon saya. Di mana? Udah lama nih nungguinnya. Oh ya udah, ntar tunggu. Maksudnya di mana? Dia menentukan tempat. Enggak, dia menanyakan posisi saya. Kalau tempat itu udah pasti tempat biasa dia nunggu. Tempat biasa ya? Iya. Tempat saudara sering bertemu dengan korban. Iya. Ya? Iya. Di mana tempatnya?
Di salah satu minimarket Minimarket. di depan masjid. Kamu kalau mau banget sih? Ya, aku kan harus buang dulu. Jadi yang di depan dulu. Ya. Sore berlalu. Aam dan Andri pun bertemu. Andri memboyong Aam ke kamar kosnya. Mulanya berjalan seperti biasa. Aam mengaku dirinya hanya punya kepentingan untuk menagih hutang pada Andri. Saya langsung masuk kamar nonton TV. Dia nyalain TV, Dia nyalain TV. saya nonton, dia mandi. Dia mandi. Selesai mandi dia masuk, Masuk. terus ngobrol-ngobrol kayak biasa, ngobrol tentang acara yang kami tonton, Nonton acara apa waktu itu? stand up comedy Pak. Terus Terus? selanjutnya Terus kayak biasa, kayak malam-malam biasanya dia selalu menawarkan saya buat itu, apa itu? berhubungan intim dengan dia. Berhubungan intim. Iya, tapi seperti biasa saya nolak karena alasan saya utama yaitu buat minta uang ke dia. Aam mengaku persoalan hutang ini jadi alasan kuatnya untuk menyambangi Andri. Aam datang bukan untuk berkasih-kasihan dengan Andri. Alasannya sih buat bantu teman Pak, tapi saya nggak tahu siapa. Buat bantu teman. Iya, saya pun nggak curiga teman siapa yang dibantu. Emang dia selama ini baik. Pada saat dia mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada kamu, seperti apa kata-katanya? Gue butuh uang nih. Lu ada nggak? Gue butuh uang nih. Iya. Lu ada nggak? Berapa? Pertamanya dia mintanya cuma 1 juta. Pertamanya cuma 1 juta. Iya. Nggak ada kalau segitu. Ya udah kayak berapa kayak? Akhirnya saya pinjam ke teman saya 200, saya cukupin 1 juta. Hah? Terus akhir bulannya dia minta 300 lagi, saya kasih. Kamu nggak nanya, buat apa tuh uang sebesar itu? Enggak, udah dijelasin dari awal. Buat apa katanya? Buat bantuin teman. Mau buat bantuin temennya? Iya. Mungkin temennya ada yang kesusahan atau butuh uang gitu ya? Iya, Jadi dia minjem ke kamu, terus mungkin diserahkan oleh dia ke temennya. mungkin. Seperti itu. Saya sih nggak nanya lebih, nggak curiga juga Pak, karena ya emang orangnya kayak gitu selama ini, suka bantu orang. Kamu ada apa sih? Telepon aku buru-buru. Aku sebenarnya lagi bingung. Kamu mau tolongin aku nggak? Mau tolong apa aja sih? Aku lagi bingung. Aku mau bayar kosan tapi aku nggak punya duit. Terus bantuin aku ya. Bantu lagi? Nggak banyak kok, 900. Kemarin aku udah pinjam kamu 400.000. Sekarang kamu pinjam lagi. Ya ntar aku balikin sekalian 1.300.000 ya. Ini dong bantuin. Kalau nggak nanti aku diusir sama bapak kos. Ya udah. Kan baik. Tapi kamu jadi ntar balikin ya. Iya. Aku juga nggak ada uang. Jangan gitu dong. Ini ada 900.000. Tapi ntar kamu jadi balikin. Ya, semuanya. Iya. Janji ya? Iya. Aku langsung pulang aja ya. Soalnya udah sore nih. Sampai waktu berjalan di dalam kamar kos itu, kepentingan Aam dan Andri tak bertemu. Aam ngotot memperkarakan soal hutang, sedangkan Andri ingin bercumbu. Ya seperti biasa Pak. Gimana sih? Masa cuma cium doang nggak mau? Gitu. Cuma cium doang nggak mau. Itu nggak ada kata-kata banding dengan yang lain. Iya,
Terus kalau yang dari BBM segala macem, dia ngomong yang lain, oh ya emang yang lain kalau main sini harus cium ya? Pikir sendirilah, ngomongnya gitu. Apa yang membuat kamu marah sekali sehingga melakukan? Dia meremehkan uang itu Pak. Kalau mau diremehin gitu kan, padahal utangnya dari bulan Maret ya Pak. Bulan Maret utang. Iya, dari bulan Maret sampai hari kejadian itu dia kan belum bayar. Sedangkan dia ngeremehin banget, nyampe ngitung-ngitungin semua harta benda yang dia punya. Oh, jadi Dikalkulasiin sama dia semuanya yang dia punya. Lebih dari jumlah utang yang dia punya ke saya gitu. ya, enak banget nih habis mandi. Kamu udah mandinya? Iya. Boleh cium kamu ya? Apaan sih enggak? Sekali aja. Enggak. Apaan sih kamu? Aku lagi nonton TV, udah nggak usah. Ya udah sambil nonton TV, aku minta cium sekali aja. Nggak mau. Kamu apaan sih? Kamu ini nyebelin deh. Kamu ini apaan sih? Udah aku bilang aku nggak mau. Kamu tuh gimana sih? Nih, dengerin aku. Setiap cowok yang main kesini itu mau aku cium. Kenapa kamu nggak mau aku cium? Jadi semua cowok yang main kesini harus kamu cium gitu? Ya iyalah. Mau pikir aja sendiri. Aku nggak mau. Sekali aja. Aku nggak mau. Aku kesini ini mau ngambil uang aku. Uang apaan sih? Kamu selalu gitu ya? Selalu kamu lupain. Aku mau nagih uangku yang 1.300.000 karena besok aku mau pulang kampung. Tenang aja, tenang. Aku pasti balikin uang kamu yang 1.300.000 itu. Kamu tahu nggak? Aku tuh punya motor. Harganya itu lebih dari uang kamu. Kamu tenang aja deh. Kamu tuh selalu janji-janji palsu. Aku minta uang aku sekarang juga. Ya kalau minta sekarang itu gimana ada? Aku juga lagi ngemegang duit. Kamu pikir dong. Itu sih terserah kamu. Terserah aku gimana? Orang minta sekarang harus ada. Nggak ada. Kamu selalu gitu ya? Selalu janji-janji melulu. Udah terserah. Mana uang aku? Hingga pada satu titik, Am benar-benar mendidih. Ia mengaku dikecilkan. Di kamar. Lagi ngapain? Dia baru selesai meluk saya, mau nyium saya nggak bolehin. Terus dia ngambek balik belakang. Ngambek balik ke belakangin kamu? Iya, belakang saya mundur sambil melihat kanan kiri, temu itu, chargeran itu. Temu chargeran? Saya lilit pakai charger. Pergelutan pertama antara Am dan Andri dimulai dari jeratan kabel charger telepon genggam. Nah, setelah kamu dapat charger, kamu pegang tuh dengan kedua tangan kamu dapat charger. Nah, terus bagaimana? Apa yang kamu lakukan terhadap korban? Saya lipat dua dulu chargernya, terus langsung langsung saya tarik ke leher korban. Berarti kamu posisinya ada di belakang korban? Iya. Setelah itu chargeran, kabel kamu letakkan di leher korban. Akhirnya kamu tarik. Apa dia nggak melawan, meronta? Dia meronta, melawan, sempat terjadi pertengkaran kecil lah di situ, pertengkaran. Bagaimana pertengkaran kecil? Sedangkan lehernya sudah kamu jerat dengan. Maksudnya jarak waktu yang sebentar, Pak. Jarak waktu yang sebentar. Pertengkaran jarak waktu yang sebentar. Dia mencoba keluar kamar, saya kejar. Di samping pintu itu kan ada dispenser. Di belakang dispenser pas itu ada setrikaan. Saya setrikaan? Iya. Saya jerat pakai setrika. Berarti waktu kamu jerat lagi dengan kabel setrikaan, berarti beserta setrikaan yang kamu alungkan ke leher dia? Enggak. Jadi kamu setrikaannya, iya. Enggak, setrikaannya ada di tangan saya yang sini. Cuman nggak nyentuh-nyentuh dia sama sekali setrikaan itu. Setrikaannya yang kamu pegang, kabel satu lagi? Kabel satu lagi di tangan kanan, Pak. Jadi gimana kamu cara jeratnya? Gini, Pak. Oh, begini? Iya. Oh, jadi setrikaannya sudah kamu pegang, namun kabelnya kamu jeratkan lagi ke lehernya? Iya. Selanjutnya, bagaimana pergelutan Am dan Andri di kamar kos? Ampun. Andri meminta percumbuan pada Am, tapi Am mengelak.
Aam balik menagih hutang pada Andri. Yang terjadi berikutnya, giliran Andri meremehkan soal hutang Aam sebesar 1,3 juta rupiah. Tak hanya itu, Andri juga membandingkan Aam dengan kawan gayanya yang lain. Disitulah Aam menyala. Ia marah. Terus saya tarik biar dia nggak kabur, dia jatuh. Nah itu di kepala korban itu ada luka, robek, Iya. dan berdarah di belakang sini. Itu kenapa? Ya itu dia jatuh pas saya tarik itu, Pak. Nah, terus setelah korban kamu tarik dengan kabel tadi sehingga kepalanya terbentur lantai, Iya. kan? Terus apa lagi yang kamu lakukan? Dia ngejerit, Masih sempat ngejerit? ya masih sempat ngejerit, terus nangis, terus minta maaf, ampun, Minta maaf. saya. Kamu minta maaf atau dia? Enggak, dia yang minta maaf ke saya. Minta maaf kan? Iya. Kondisinya masih stabil. Masih stabil, Pak, cuman hidung sama mulutnya emang udah berdarah. Hidung sama mulutnya sudah berdarah. Iya. Terus tapi suaranya keras banget, Pak, sampai bikin orang kumpul, kedengaran ramai di luar. Mau di luar. Iya, saya jadi ketakutan, Pak. Di tengah pergulutan itu, seorang saksi bernama Slamet sempat mendengar suara gaduh. Slamet adalah penjaga tempat rumah kos. Waktu kejadian itu pas saya itu kejadian itu sekitar jam 9-an malam. Jam 9 malam saya sedang cuci baju, terus saya membuka pintu karena di dalam panas, gitu kan. Pas di dalam panas terus saya keluar, terdengar suara duk sekali, duk gitu kencang, gitu. Seperti batu dibenturin gitu, ke tanah itu. Pada detik-detik terakhir, Andri roboh. Tubuhnya tersungkur di lantai kamar kos. Setelah kamu ambil itu kabel yang dari televisi, kamu lilit lagi di lehernya. Iya. Terus saya ikat. Kamu ikat itu kabel. Iya. Kabel listrik itu kamu ikat Iya. yang warnanya coklat itu kan? Iya. Jadi, Terus saya duduk ketakutan, Pak, harus kayak mana. Di situ nggak ada pikiran buat ngambil barang dia. nggak ada pikiran. Nggak ada, kan memang tujuan saya buat minta uang. Ah. Terus dia bikin kesel, ya itu, saya takut ke polisi, udah saya bunuh. Nggak ada pikiran buat ngambil barang dia, cuman saya pikir gimana saya bisa keluar dari ruangan itu. Sedangkan satu-satunya pintu keluar di depan. Nah waktu keluar, mas keluar tuh ya kan mas tahu nih di luar banyak orang. Waktu mas keluar itu mas ngapain aja? Pas habis dibunuh gitu. Terus ada orang Saya ada ibu-ibu. bisa nggak Jom? Ceritain. Ya. Mas Pas saya keluarin motor, saya lihat ada ibu-ibu, aduh, saya langsung ketakutan, pengen masuk lagi, ngurung diri, biarin aja ntar ditangkap polisi. Tapi saya, apa ya Pak? Saya takut ibu saya kecewa kalau saya ditangkap polisi di sini gitu. Terus saya balik lagi, saya pura-pura ajak dia ngobrol aja. ajak ngobrol ibu. Enggak, cewek itu Si korban. iya. Udah, gue pulang ya, besok gue kesini lagi. Gitu aja. Langsung gitu. Terus Seakan-akan saya keluar, iya seakan-akan dia masih, masih hidup, jadi ibu itu denger gitu. iya. Ujungnya, Aam berhasil kabur dari lokasi kejadian. Adi, gue balik dulu ya. Pas saya dengar, saya turun, saya buka, tetangga itu nggak ikut masuk ke garasi. Soalnya kalau mau ke tempat kejadian, korbannya itu lewatin 2 pintu. Yaitu pertama pintu garasi,
kedua pintu ruang tamu atau ruang utama gitu. Tapi pintu garis itu masih terbuka, pintu tamu udah tertutup, terus lampu udah dipadamkan, udah dimatiin, posisi terkunci gitu. Terus pas saya lihat, loh, kenapa korban si Andri itu tertidur di situ? Sekejap saja, tewasnya Andri membuat ramai. Iya sih mas, tiduran. Tapi kenapa ada kabel di lehernya mas? Mana sih? Coba, boleh tuh bu, mana? Ini, mas, mendingan buka deh pintunya mas. Ibu mau kunci pulpen. Ini bawa mas, cepetan mas, buka mas pintunya mas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, ini pembunuhan bu. Sementara ini penyidik mendapatkan bahwa murni pelaku merasa kurang nyaman dengan pengakuan dari korban yang selalu membanding-bandingkan si pelaku dengan inisial M yang juga teman dekat pasangan sejenis dari korban Andri. Mungkin kita bisa katakan bahwa antara korban dan pelaku mungkin ada cinta segitiga di antara korban, pelaku, dan teman yang dibanding-bandingkan tersebut, sehingga pada kesempatan di kamar tersebut pelaku betul-betul merasa emosi dengan adanya situasi yang selalu dia dibanding-bandingkan dengan teman dari korban sendiri yang mungkin ada bagian dari cinta segitiga antara korban, pelaku, dan inisial I tadi. Tadi saudara jelaskan ya, tidak ada niat untuk mengambil barang-barang korban, ya kan? Tapi pada saat kamu ditangkap oleh anggota Polsek Tambun ya, ditemukan barang-barang ya, dompet, ya kan, handphone 2, ya kan, itu adalah milik korban. Iya. Terus di dalam dompet itu ada KTP, SIM, ya kan, kartu BPJS, ya kan, NPWP, ya kan, milik korban. Kamu bilang tidak ada niat untuk mengambil barang tersebut. Iya. Tapi mengapa barang itu ada di kamu? Saya kan takutan kemana saya bisa lari. Kalau saya larinya jalan kaki biasa, segitu orang melihat korban, kan orang udah kumpul tuh di depan. Ya, misalnya Sekali orang teriak, misalnya saya- kamu tidak ada niat lah untuk mengambil barang-barang korban, ya. Iya. Mungkin kalau hanya sepeda motornya. Tapi kenapa? Handphonenya, Itu ada di jok motor, Pak. dompetnya, Yang dompet panjang itu ada di jok motor. ada di jok motor. Iya. Mengenai handphone, ya kan, 2 milik korban. Yang satu Mito, yang satu Lenovo ya. Iya. Lenovo ya. Nah, kalau misalnya kamu tidak ada niat untuk memiliki barang-barang ini, ya kan, kenapa dua-duanya mesti diambil? Saya takut, Pak, BBM-nya dibaca. Mau takut BBM dibaca. Iya. BBM itu dibaca. Nah, Terus setelah panggilan kamu berhasil- terakhir. Setelah kamu berhasil membunuh korban, berhasil mengambil barang-barang korban, motor, handphone, dan dompet beserta isi-isinya itu, kamu kabur kemana? Ke Cilengsi, Pak. Cilengsi. Tapi masih muter-muter daerah situ, Pak, karena nggak tahu jalan. Kamu masih muter-muter. Putar. Saya keluar daerah, nyampe stasiun Kota Bekasi itu sekitar jam 12 malam. Baru nyampe stasiun Kota Bekasi. Kamu belum sampai ke Jakarta malam itu? Belum, karena masih linglung. Iya, masih nggak tahu jalan. Masih nggak tahu jalan. Jam 12 malam masih di stasiun Kota Bekasi, terus lihat-lihat plang, ikutin. Nyampe Cilengsi itu jam 1:30 malam, Pak. Terus, kenapa motor itu kamu jual? Karena buat nutupin utang dia itu, Pak, terus pulang kampung buat Jadi uang iya buat kabur. Kita kejar ke luar kota. Ya awal mulanya kita di daerah Bogor ya, Gunung Putri. Setelah itu sampai ke Jakarta Utara. Nah akhirnya diketahui si pelaku ini ternyata dia melarikan diri ke daerah Lampung. Gitu. Nah tim gabungan ini yang sudah dibentuk oleh Pak Kapolres dari Satreskrim Polresta Bekasi dengan Polsek Tambun langsung bergerak cepat. Pasal yang dikenakan pada pelaku ini adalah pasal 338 KUHP, subsidiar 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kamu sama
Yang tersisa dari peristiwa ini adalah soal riwayat Aam. Di hadapan polisi, ia mengaku memiliki kelainan seksual. Ketika kecil, Aam mengalami peristiwa-peristiwa yang tak biasa, bahkan tak layak buat Aam yang masih bocah. Kenapa kamu sampai mengalami kelainan seks seperti ini? Waktu kecil, Pak. Nggak tahu ya umur berapa, tapi waktu itu belum sekolah. Belum sekolah kamu? Belum sekolah. Nyampe kelas 4 SD lah. 4 SD ya? Berarti sekolah dong? Enggak, dari belum sekolah sampai kelas 4 SD. Sekolah sampai kelas 4 SD? Iya. Oh, ya. Saya Lama juga tuh? Iya, saya mengalami pelecehan, Pak. Siapa? Dari teman-temannya abang, terus dari sepupu-sepupu, tetangga-tetangga. Terus sama juga faktor lainnya, waktu saya kecil itu nggak boleh keluar rumah, Pak. Nggak boleh keluar rumah? Nggak boleh. Sedangkan saya pengen ikut abang saya main, mandi di sungai. Ya main sama temen-temennya, tapi dibilangnya anak kecil nggak boleh ikut main. Ntar main? Iya, ntar Terus yang repotin. membuat kamu kelainan seks juga sejenis itu apa? Ya nggak tahu, Pak, tumbuh sendiri. Karena itu mungkin faktornya. Saya selalu dikurung di rumah dengan ketiga kakak perempuan saya dan satu adik perempuan saya. Terus selalu mengalami pelecehan itu. Tapi kalau cewek masih tertarik nggak? Masih. Masih tertarik. Nah, kalau yang sendiri gimana? Perasaan gimana sama cewek sama cowok? Saya bisex, Pak. Oh, gitu. Maksudnya gimana? Suka cewek, suka cowok. Tapi paling besar apa? Ke cewek. Ke cewek? Iya, lebih besar ke cewek sukanya. Sekarang punya pacar? Punya, dari dulu sampai sekarang belum. Dari dulu mereka belum punya pacar? Belum putus. Oh, masih putus? Iya. Jadi waktu pacaran sama yang ini masih punya pacar perempuan? Iya. Gimana? Waktu itu sih di sini ya, Pak, di Pulau Jawa. Jam sekitar sore lah, maghrib, dia berangkat ke Lampung, jam 3 subuh saya ketangkap. Apa pendapat cewek Mas gimana? Belum pernah menghubungin, nggak sambung. Tapi tahu ya? Kayaknya sih udah tahu lah dari orang-orang kampung. Semua orang kan nggak mau ya, Pak, terakhir kayak gini ya. Buat orang tua yang masih punya anak kecil, yang cowok, biarin dia mau jadi apa, dia mau keluar, dia mau main sama siapa. Nggak harus berbatas dengan umur, kalau selagi itu dikenal, selagi bisa dipantau. Dan jangan batasin geraknya. Karena kalau dengan dikurung di rumah itu nggak berarti dia harus baik. Belum tentu dia bisa jadi baik. Mungkin perilakunya baik, Pak, di mata orang. Cuma siapa tahu hati di dalam, Pak. Sebuah masa yang terlalu murung buat Aam. Gelap.